Alibak tak permagrib ngisa endas budak dikeplak penak. Alibak tak bar ngisa subuh endas budak di يقطعوا هؤلاء عيال الحرام الفتالين اللي بيحاربوا الاسلام بيحاربوا النبي هؤلاء هذا الثاني ابن Awas, minggir lo miskin. Ya, beginilah kehidupan wasit setelah Indonesia lawan Bahrain. Kulap juga nih Bahrain nih. Kacamata ya. Ini tapi harusnya kan wasit kan udah pakai mic yang lain nih. Masa pakai mic ini? Kayak khotib Jumat jatuhnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan mic kayak Agnes Monica. Tahu kan Agnes Monica ya? Cinta ini kadang-kadang tak ada logistik. Logika. Itu dia. Ya, Oke, yes of course. Pokoknya nanti duitnya ditransfer aja. Masa cepean? Emang gua ormas dikasih cepet gini langsung pergi? Pokoknya nanti dikasih aja duitnya, iya. Bebas mau transfer pakai Bitcoin, jangan Bitkarbu. Lumayan lah 200 buat hari-hari. Ya, pokoknya nanti laga selanjutnya Sintayong saya kasih kartu merah lagi. Iya, saya kasih kartu merah Sintayong. Masa Sinta Jojo yang oh lumayan banyak ya, bisa buat beli labu saya. 100 menit. Siap, nanti saya tambahin waktunya ya. Pokoknya terima kasih ya untuk Bahrain. Saya pamit dulu ya. Lagi dan lagi ya. Hasil semalam untuk timnas kita 2-2 jadinya. Ini sangat-sangat mengecewakan ya. Bukan mengecewakan sama permainan timnas kita, enggak. Ini kecewa sama keputusan wasit semalam itu ya, Ahmed Al-Kaf. Keputusannya ini sungguh kontroversial ya selama pertandingan. Ini ibaratkan yang nggak ngerti bola pun melihat semalam itu pasti nggak terima itu loh. Pasti yang juga marah untuk hasil yang semalam itu. Coba kita tengok-tengok lah untuk pertandingan yang lain ya. Pertambahan waktu 6 menit itu lama loh. Itu lama sebenarnya. Bagi yang untuk bermain itu kan. Nah, 96 kan harusnya. Itu golnya itu menit ke 99 lah, hampir 100 lah. Itu hampir 100. Ini sungguh di luar nalar juga ya maksudnya ini. Ahmed Al-Kaf. Nah, untuk akunnya bisa dilihat itu udah di privat itu nggak bisa dibuka itu. Pasti takut keserang sama teman-teman juga ya kan. Kita bisa lihat untuk video yang lainnya ya kawan. Timnas Indonesia dicurangi wasit. Indonesia yang sepatutnya menang game ini akhirnya hanya mampu imbang 2-2 dengan Bahrain. Wasit Ahmad Abu Bakar Said Al-Kaf dari Oman telah merosakkan laga ini. Game yang sepatutnya ditamatkan pada minit ke-96 telah dipanjangkan. Dari mana datangnya 3 minit masa tambahan itu? Apa benda ni weh? Sepanjang game pemain Bahrain hanya pandai berguling-guling di atas padang mencari bola mati. Gol pertama mereka datang daripada sepakan percuma roket yang cantik. Selain daripada itu, serangan mereka banyak dipecahkan oleh Jay Izzez dan Miss Hughes. Beberapa percubaan Bahrain juga diselamatkan oleh Martin Paz. Dari segi serangan, Tom Hay dan Rafael Strick main dengan bagus hari ini. Pergerakan Rafael Strick di babak pertama telah menghasilkan gol pertama timnas Indonesia oleh Rekna. Masuk babak kedua, Bahrain cuba menyerang Indonesia tetapi gagal menembusi pertahanan mereka yang kebal. Rafael Strick menjaringkan gol kedua timnas Indonesia yang cantik di sudut kotak penalti. Lepas tu memang nampak Garuda yang akan unggul game ini. Tapi semua ini tak bermakna apa-apa apabila wasit memberi masa tambahan kepada Bahrain untuk menjaringkan gol kedua. Kalian setuju dengan abang yang wasit ini masalah? Komen kat sini. Kalian tahu kenapa kita dikerjain ya? Dan ini sudah gue katakan sebelumnya. Wasit dari Timur Tengah akan mengerjain kita. Tahu kenapa? Alasannya untuk gue sih very simple. FIFA memberikan ekstra jatah negara Asia untuk masuk Piala Dunia 8+1. Oke. Negara-negara papan atas itu sudah langganan, sudah biasa, nggak bisa dikerjain. Saudi, Iran, Australia, Korea, Jepang.
Qatar baru jadi tuan rumah aja, nggak sekuat itu juga mereka. Itu susah dikerjain. Nah sekarang mereka mau sisa jatah ini untuk negara-negara mereka sendiri. Jadi negara yang baru bangkit yang bisa menyaingin atau bisa melebihi negara mereka itu akan dikerjain. Dan lihat aja, akan berjalan terus, kita akan dikerjain terus. Oke? Kalau wasitnya dari Timur Tengah. Negara siapa lagi? Uzbekistan. Lihat aja, nanti Uzbekistan akan dikerjain. Estek tadi bener ya yang dikatakan dikerjain lagi sama tukang minyak. Nah emang lah, kenapa wasit saya amati ya kalau kita musuh negara Timur Tengah itu wasitnya juga sama Timur Tengah gitu loh. Kenapa nggak ada wasit lain aja kan gitu? Entah dari mana lah kan bisa itu, dari Australia atau dari mana kan bisa. Kok kayaknya disogok mungkin ini memang maksudnya. Banyak spekulasi yang dibilang seperti itu karena berpihak. Dulu juga pernah kan Indonesia musuh siapa dulu tuh? Pernah juga dulu kita. Sebegitu mengerikannya Indonesia ya. Sampai kelakuannya wasit seperti itu. Bangsat memang itu. Oke, pertanyaan berikutnya dengan nilai 50 juta. Jika suatu pertandingan sepak bola memiliki tambahan waktu 6 menit, maka di menit berapakah peluit panjang akan berakhir? A. 100 menit, B. 120 menit, C. 96 menit, D. 99 menit. C. 96 menit. Apakah Anda yakin? Insya Allah yakin. Anda masih memiliki dua bantuan, one of friend dan 50-50. Tidak mau menggunakan salah satunya? Kayaknya nggak perlu, karena saya sudah yakin dengan jawaban saya. Baik, kita kunci jawabannya C. 96 menit. Dan jawaban yang benar adalah D. 99 menit. Memang goblok. Dengan kehilangan 2 poinnya. Tapi bagaimana cara kita kehilangan poinnya? Cara Bahrain mendapatkan 1 poinnya itu menurut gue sangat menjijikan. Sangat amat menjijikan. Gue nggak tahu berapa puluh juta dolar yang sudah masuk kantong wasit sialan tai anjing itu. Tapi yang jelas orang yang mungkin nggak paham sepak bola pun tahu bagaimana keberpihakan wasit di pertandingan kali ini. Dan katanya tadi di awal sempat ini wasit salah satu yang terbaik dan sebagai di Asia. Gue sih nggak melihat yang terbaik, ini salah satu yang terburuk. Dan di babak kedua memang kita bermain jauh lebih bagus dibandingkan babak pertama. Kita mendapatkan beberapa kali momentum. Eliano masuk di situ dengan Rido, terutama Rido penting sekali. Dan gue harap Rido jadi starter di pertandingan selanjutnya karena kelihatan chemistry jauh lebih baik, kelihatan lebih nyaman lah pemain kita dalam bermain. Dan di babak kedua, ya terutama setelah 2-1 kita mendapatkan beberapa kali transisi ya. Iyalah di atas angin Indonesia ya. Bisa dimanfaatkan tadi Witan 2 lawan 1 aja passingnya masih salah. Aduh. Ya itulah yang terjadi kalau lu membuang-buang peluang. Dan udah tahu wasitnya 96 tambahan waktu 6 menit dia sampai 98 belum ditipu sama dia. Gue yakin kalau itu nggak gol, nggak ada gol dari Bahrain itu sampai 120 juga nggak ditipu sama wasit. Karena memang ini wasit bayaran. Ini wasit benar-benar ya nggak jelas, asli nggak jelas. Kalau gue jadi AFC, gue copot lisensinya, atau jadi FIFA gue copot lisensinya. Tapi itu nggak bakal mungkin karena lihat aja orang di AFC itu, lihat orangnya sejenis orang-orang Bahrain semua, orang-orang Timur Tengah. Itu bullshit semua lah itulah. Bayangkan pertandingan Bahrain menghadapi Indonesia, wasitnya dari Oman yang sejenis sama mereka, sejenis sama Bahrain tuan rumah. How can ini bisa terjadi? Ya terjadilah di AFC. Ya makanya. Ya, gue cuma bisa bilang terima kasih kepada timnas Indonesia karena sudah melawan 12 pemain kali ini di lapangan. 1 poin yang harus kita syukuri. Ya walaupun ya, harusnya 3 poin tapi sudahlah. Lawan China, kita fokus ke lawan China, kita tuntaskan China dan raih 3 poin. Oke? Segitu dulu. Gue bilang wasit itu keputusannya tepat. Kalau untuk pemain kita, sementara buat tuan rumah kayak tiba-tiba buta sama budek. Giliran buat kita kayaknya detail banget sampai yang pelanggaran untuk lawan dibikinnya jadi penalti, cek, ya kan?
Terus yang cuma dipoles kita kena kartu merah. Yang ditebas-tebas kita cuma kena kartu kuning. Yang udah wasit nggak ngeliat cuma kena kartu kuning, disuruh ngecek ulang, disuruh lihat VAR, kartu merah gitu loh. Yang secara kasat mata oleh yang wasit tengah nggak kelihatan, wasit Thailandnya ngelihat di VAR itu ya. Tapi yang untuk Indonesia tuh wasit Thailand kagak dilihat gitu loh. Jadi gua nggak bilang bahwa itu nggak penalti, itu nggak kartu merah yang siapa Rizky namanya Ridho, si yang kartu merah si Sananta. Termasuk Ivar Renner juga. Iya, tapi kenapa pas yang ke kita doang yang begitu? Sampai dicek ulang. Giliran yang dia pede-pede aja gitu. Enggak, kartu kuning. Kayak Witan tadi harusnya. Jadi kalau maksud gue gini, apapun itu kita harus tetap terima gitu. Nah, kalau mau silaturahmi juga ke wasit Thailandnya maksud gua. Yang VAR ya. Iya, jangan cuma yang wasit tengah gitu. Nah ini Coach Justin bener ya, masuk akal juga kalau ibaratkan sekarang jatah masuk ke Piala Dunia nanti itu ditambah ya sampai 81 tadi katanya. Dan 81 tadi semisal negara dari Asia kan seperti tadi disebutkan Jepang, Korea sama Arab itu kan memang negara-negara yang sepak bolanya udah besar ya, itu sulit untuk dicurangi. Nah kita berkembang pesat lah ibaratkan untuk tahun ini ya. Nah ini kemungkinan ya emang dikerjain itulah. Sangat kecewa sama keputusan wasit semalam. Udah offset, tambahan waktunya over sampai 50% ya harusnya. FC sendiri ini juga susah juga AFC kan. AFC katanya pimpinannya di Bahrain juga kan gitu. Kita lapornya gimana? Kalau bisa kan kita lapor ke FIFA langsung gitu loh. Nah, ini mohon untuk Pak Erik ya, Pak Erik Thohir khususnya ini sama jajaran-jajarannya untuk segera lapor ke FIFA lah. Kita menuntut keadilan. Dalam pertandingan memang kalah menang kan wajar. Cuman kalau semalam itu kita sangat dicurangin sekali. Ini sistem yang sudah gue berkali-kali bilang, bertahun-tahun bilang sistem salah. Dan setelah berapa tahun terbukti FIFA banyak yang korup di dalam. Karena nggak boleh dicek, mereka nggak butuh membuka pembukuannya. Terus pertanyaan kalian kan kok bisa ketangkep? Karena duit korupsi yang mereka lakukan itu lewat ke Amerika. Lewat di bank Amerika, numpang lewat. Nah pada saat semua bank Amerika, semua duit yang lewat ke negara Amerika, mereka punya hak untuk ngecek dan itu dilakukan FBI. Kan lucu, yang terjadi di Eropa, yang ditangkap FIFA headquarternya kan di Eropa. Tapi yang menangkap, yang bertindak mulai menggulingkan kasus ini itu dari Amerika. Kenapa nggak Interpol? Satu. Kita ke AFC. AFC itu sama. Mereka punya klik. Mereka punya klik yang pada sering dikuasai negara Timur Tengah itu. Fulus talk. We're so happy, but you know that it's not fair. Today the match for me is not fair. Because the last minute they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. I always check so detailed. But why when Bahrain we don't check? Today Indonesia better than Bahrain? I think so, yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Should play better, play fair, good. Nah, come on, no drama. The referee protects something, you know. The player playing good, they should. The referee. Who know? Mami Fulus. Fulus talk. Wasitnya gatal. Iya kan. Ngerti gatal e. 90 tambah 6 kuwi 96. Mentok-mentoke 98. Terus ngantuk 99. Nah, harusnya sekalian totalitas 120 menit, 2 jam bermain, sisa 52 lho. Bar di gol langsung disemprit rampung. Jinguk turumu miring, ngisingmu ngadeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo. Saya warga Indonesia dan saya sangat kecewa tadi malam. Nonton persepak bolaan sangat kecewa. Saya siap merawat wasit yang memimpin tadi malam. Jika tidak ada yang sanggup merawat. Karena jadi wasit itu harus adil. Harus tegas. Jangan kayak tadi malam. Tidak sesuai. Sekali lagi kalau ada yang tahu rumahnya kasih tahu saya. Biar tak datangi, tak jemput, tak rawat. Biar sehat.
biar tidak ditiru wasit-wasit yang lainnya. Kalau jadi wasit itu harus tegas, jujur. Mudah-mudahan Indonesia nantinya akan jadi juara. Karena sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia and Bahrain team, those teams, did their best until the referee whistles, at the last minute. But still, I have to mention about the some shame thing in regarding the referee's decision. So if AFC wants to develop, and the referee's decision also has to be improved. Thank you for your comments. Now we open the floor for questions. تفضل. بالانجليزي. English. Mic. Yeah. Okay. Any more questions? Thank you for your attending. All the best, coach. Thank you. Saya baru selesai subuhan Ustadz, BTW apa hukumnya seorang wasit yang suka nambah-nambah waktu? Nah, timnas nih, ayo belajar bareng. Teman-teman, sebagaimana hadis Rasulullah yang bunyinya, Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang, maka bukanlah golongan kami. Jadi siapapun itu, hakim maupun wasit, harus adil. Jangan pula waktu yang harusnya habis malah diundur-undur, yang bukan pelanggaran dianggap pelanggaran. Dikit lagi menang malah jadi seri. Wasit kadang-kadang. Saya share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fikum. Bahrain nggak tahu malu asli. Coba lihat ya, mereka bikin di laman Instagram Federasi Sepak Bola Bahrain ya. Mereka itu imbang 2 sama dengan Indonesia. Golnya 90+6. Cobalah. 90+6. Cobalah. Asli nggak tahu malu nih Bahrain, nggak tahu malu asli. Padahal kenyataannya kalau kita lihat di Google aja jelas ya 90+9. Itu tadi reaksi dari teman-teman tentang hasil semalam gitu loh. Ini emang di wasitnya ini memang yang bermasalah ini. Bener kata Coach Justin tadi ya, kalau untuk wasit kalau selama dari Timur Tengah itu pasti disogok lah ibaratkan kan, ya kan? Pasti disogok gitu loh. Itu yang dirugikan siapa? Ini negara-negara lainnya seperti kita di Indonesia ini yang ibaratkan semalam pertandingannya pun emang Indonesia ibaratkan di atas lah, di atasnya Bahrain kan untuk semalam itu. Si Rido juga mainnya lepas ya semalam ya. Bagus juga untuk pertahanan kita juga kokoh gitu ya. Bahkan diakui oleh pelatih Bahrain sendiri ya, pertahanan kita itu kuat itu loh. Apalagi kan kedatangan Martin Paes juga kan semalam juga banyak, clean sheet-nya juga banyak yang semalam itu. Nah, itu teman-teman mungkin ada tanggapan-tanggapan tentang pertandingan semalam bisa tulis di kolom komentar ya. Coach STY ya, dari raut wajahnya sama gerak-geriknya ya, itu pasti sangat kecewa itu. Coach STY yang yakin optimis untuk bisa bawa 3 poin pulang ya, itu malah dicurangin itu loh, dicurangin sama pihak wasitnya itu, sama segi Bahrainnya. Sangat-sangat kecewa itu tadi. Tadi juga banyak lah teman-teman ya yang ibaratkan yang harus gimana lagi gitu kan. Ya dimohon untuk pihak PSSI khususnya Pak Erick Thohir bisa melaporkan segera ya ini untuk hasil yang semalam ya ke AFC. Kalau AFC itu susah kayaknya ya, susah kayaknya kawan, soalnya orang-orangnya ya itu aja itu loh, dari Timur Tengah semua. Pasti kan juga lebih memberatkan ke tim itu ya kan, susah. Bisanya ya langsung ke FIFA ya untuk laporannya itu ya, pasti lebih kuat. Cuman ya gimana lah, entah. Mungkin kalau ada tanggapan dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, kita diskusi untuk hasil yang semalam itu. Ya itulah untuk hasilnya. Semoga Indonesia lebih kuat lagi untuk tanggal 15 besok. Musuh China lebih fokus lagi ya, kita dapat hasil yang lebih maksimal ya, ibaratkan jangan nipis-nipis lah kalau bisa ya.
Jangan 2-1 lagi, nanti kebobolan lagi kan takut juga kita ya. Ibaratkan 2-0 atau 3 lah ya. 3-1 itu aman pasti ya. Oke, terima kasih kawan. Sinulinga mengatakan bahwa PSSI kesal melihat kepemimpinan wasit yang berat sebelah. Puncak kekesalahan PSSI itu datang di penghujung pertandingan. Pasalnya, Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 lewat aksi Mohamed Marhun pada menit ke-90 tambah 9.